Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengar sebagian firman Tuhan, kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini dengan tema binatang. Temanya binatang. Ya, ayat mas yang kita ambil dari Kejadian 1 ayat 25 ya, yang berbunyi demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya. Yang akan kita bahas adalah Allah menciptakan hewan demi manusia. Allah menciptakan hewan demi manusia. Yang kedua yang akan kita bahas, belajar dari binatang, ya. Baik, ya, yang pertama ya, kita akan lihat Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dalam segala jenis binatang melata dan di muka bumi, ya. Tuhan ya menjadikan binatang di muka bumi ini, ya, segala jenis, ya. Dan garis bawahi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan menciptakan binatang. Binatang di laut ya merupakan ikan, binatang yang di darat ya, contoh kuda ya, kelinci dan yang lainnya. Demikian juga di udara ya, Tuhan menciptakan burung ya, dan binatang-binatang yang bisa terbang. Baik, kita akan belajar di satu, Allah menciptakan hewan dari hewan demi manusia. Jadi Tuhan menciptakan hewan untuk manusia ya. Coba kita lihat ya. Jadi Tuhan tuh menciptakan hewan untuk manusia ya. Kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ditipu oleh ular ya, si iblis yang pakai ular ya, menipu ya, sehingga jatuh dalam dosa. Dan waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat diri sendiri telanjang, dan sehingga Tuhan memberi kulit binatang untuk menutupi badan mereka ya. Jadi dari pertama kita lihat Tuhan sudah pakai binatang untuk menutupi kebutuhan manusia. Ya, itu binatang yang kulit binatang yang dipakai ya. Jadi itu ya. Jadi kita kalau lihat binatang ya, itu ada kemauannya, ada emosinya, bisa marah juga dia ya, bisa takut juga ya, merasa takut ada ya binatang ini ya. Dan kita tahu binatang ini ya sangat luar biasa ya, Tuhan sudah berikan kepada kita, di mana manusia dengan tekun mempelajari dan akhirnya binatang liar bisa jadi binatang yang jinak, bahkan bisa dilatih, bisa ada kepandaian
yang luar biasa ya, ada kepintaran juga ya, dan terus-menerus dilatih sehingga jadi pintar ya, bisa bersahabat dengan manusia ya, bisa manusia pergunakan juga ya, binatang ini untuk dikerja di ladang, di sawah, di tanam padi sebelumnya digembur supaya bagus ya, dan bisa jadi untuk transportasi juga ya, dan untuk hiburan ya. Kita bisa lihat zaman sekarang makin modern, orang bisa lihat ikan di akuarium ya, untuk hiburan, untuk satu hobi, untuk satu kegiatan ya. Binatang dulu dipelihara di luar banyak untuk menjaga peternakan, menjaga malam. Sekarang banyak juga untuk mainan anak-anak, binatang kucing, guguk ya, di mana anjing dipakai untuk satu kehidupan yang mewah ya, dianggap mewah, bagus karena binatang yang mahal-mahal ya mereka punya ya, ada di rumah, dipelihara dengan benar dan baik ya. Dan kita juga lihat orang hobi burung-burung ya, suara burung, ada kontes, ada kejuaraan sehingga harganya sampai miliaran, luar biasa ya. Nah, itu semua adalah satu hal yang bagus, yang positif ya, yang bisa manusia pakai. Mungkin kita juga bisa main ke kebun binatang. Di sana bisa jadi edukasi untuk anak-anak kita, untuk orang yang belum pernah lihat yang aslinya, cuma lihat di pelajaran, mungkin di buku. Nah, bisa ke sana lihat, ada begitu banyak binatang yang unik, yang bagus ya. Bahkan kita kalau lihat di TV banyak binatang-binatang yang bagus, yang eksotik, yang kita belum pernah lihat ya. Bagus sekali ya. Nah, kita teruskan bahwa ya kita harus mengasihi juga binatang-binatang ya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ya. Jadi kehidupan kita sekarang ini ya ada interaksi dengan binatang juga ya. Memang apalagi ada yang menganjurkan ya bahwa kalau kita kesepian, kita tidak punya teman ya, tidak ada kegiatan, mempunyai binatang peliharaan ya, di mana itu bisa menghibur ya, teman yang jadi teman yang baik ya. Itu ada baik sekali katanya ya. Baik. Nah, binatang bahwa binatang-binatang yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita terus ya pakai kesempatan ya untuk jadi yang positif, yang berguna untuk manusia ya. Jadi kita bisa pakai satu kesempatan ya untuk menghibur ya, bahkan bisa jadi peluang untuk bisnis ya, karena ada nilai harga yang tinggi, yang bagus ya. Tinggal kita tekun, rajin, bisa mendapatkannya ya. Oke, Allah menciptakan hewan demi manusia ya. Nah, kita lihat bahwa binatang ya di Perjanjian Lama, misalnya di Imamat 4 ya, ditulis seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah ya, untuk pengorbanan penghapusan dosa ya. Jadi pakai binatang ya waktu zaman dulu ya. Di Imamat 14 ayat 14 harus mengambil sedikit darah tebusan ya. Jadi darah tebusan ya untuk dibubuhkan di kuping telinga ya, demikian untuk pentahiran ya. Jadi dipakai darah binatang ya. Nah, juga Imamat 1 ayat 14, jikalau mempersembahkan kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung ya,
haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung perkutut, ya, tekukur atau dari burung merpati. Jadi selain lembu ada juga tekukur, ada merpati yang dipersembahkan, ya. Jadi binatang itu dipakai, ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang ini sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita tidak perlu lagi memakai binatang. Cukup sekali Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya, di Ibrani 13 ayat 12, ya, menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita sekarang tidak perlu pakai persembahan, pakai binatang, ya. Nah, kita masuk ke mengenai makanan, ya. Boleh makanan apa yang dimakan, ya. Di Imamat 7 ayat 26, janganlah kamu, ya, jangan memakan darah, ya. Memakan darah jangan, ya. Imamat 11 ayat 2, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan memamah biak, boleh kamu makan, ya. Yaitu yang boleh, ya. Ikan yang ada siripnya yang bersisik itu boleh dimakan, ya. Nah, jadi yang tidak boleh kita dimakan ialah di Imamat 11 ayat 4. Tidak boleh kamu makan binatang yang tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ikan yang tidak bersirip atau bersisik tidak boleh kamu makan, ya. Demikian juga di Kisah Para Rasul 15 ayat 25, ya, di mana makanan yang sudah dipersembahkan, ya, kepada berhala dan pemilik rumah udah katakan demikian, ya, kita jangan makan karena masalah jadi batu sandungan untuk orang yang tidak beriman, ya. Atau binatang yang dicekik mati, yaitu jangan dimakan, ya. Jadi, tapi kita lihat di perjanjian baru itu tadi perjanjian lama, ya. Kalau di perjanjian baru berkata demikian, Kisah 10 ayat 15. Mendengar pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram, ya. Nah, kita setiap kali berdoa, ya, kita ikutin firman ini, ya. Kita setiap makan harus berdoa, ya. 1 Timotius 4 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 4 berkata demikian, ya, 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak yang haram jika diterimanya dengan ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi setiap kali kita mau makan, kita berdoa. Yang pertama yang diajarkan tadi, bersyukur, mengucap syukur atas makan minuman yang sudah tersedia, ya, baik untuk tubuh kita, ya. Dan dilanjutkan tadi ucapan syukur, ya, pasti di dalam nama Tuhan Yesus udah diucapan syukur, ya, udahnya dikuduskan, ya. Tadi ada kalimat dikuduskan, ya, ini perlu dikuduskan. Jadi makanan yang sehat berguna untuk tubuh kami, gitu, atau tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa orang Kristen kita berdoa sebelum makan, ucap syukur, dan diajarkan demikian, ya. Dan kita jangan langgar, kita mau setia, mau taat, ya. Ikuti saja, amin. Ya, kita lihat lagi, ya, binatang-binatang, ya, burung-burung yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, begitu indah kita mengucap syukur, ya. Dan dikatakan demikian di Amsal 12 ayat 10, orang adil dan benar. Jadi orang yang adil dan benar memperhatikan jiwa binatang peliharaannya. Jadi mengurus dengan baik, ya, jangan disiksa, dianiaya, ya.
Jadi kalau zaman sekarang, kalau kita udah nggak sanggup lagi urus, ada penampungan ya, bisa diserahkan ke itu penampungan untuk mereka pelihara dengan benar dan baik. Amin. Jadi kita sering kagum ya, luar biasa manusia itu yang Tuhan sudah beri kepintaran, di mana binatang liar ya bisa jadi jinak, bisa dilatih sedemikian rupa ya, bisa demonstrasikan ya, indah, bagus sekali ya. Jadi sering yang kita tidak pikirkan, kok binatang dianggapnya bodoh, kok bisa ya, luar biasa ya. Itu karena kerajinan juga dari manusia, gennya juga ya. Jadi misalnya anjing itu berasal katanya dari ya, dari serigala ya, dirubah gennya, akhirnya terjadi bahkan mini, panzer ya, jadi macam-macam ya, bagus sekali, luar biasa, dan itu ada nilai tambah yang baik untuk ekonomi, untuk orang yang bertekun bisnis di bidang ini ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui hal Tuhan menciptakan ya yang baik untuk kita pelihara, kita sayang ya. Nah, kita akan takjub dengan ciptaan Tuhan yang indah-indah ini ya. Di mana contoh lain ya, kupu-kupu yang begitu indah yang kita gampang ketemu, kita bisa bicara ke orang-orang. Contoh kupu-kupu yang begitu indah ya, warna-warni indah, bagus sekali. Ya, itu sangat menghibur kita. Ya, baik. Jadi kita lihat aja ayatnya ya, di Kejadian itu ayat 29, Kejadian 9 ayat 3 ya. Segala binatang yang bergerak yang hidup dapat menjadi makananmu ya. Sebagaimana halnya tumbuh-tumbuhan hijau, aku memberikan semuanya itu kepadamu. Amin. Jadi makanan ya, bahkan kita lihat manusia begitu pandai ya, ayam bisa dimasak bermacam-macam ya, makan jadi enak sekali, yang luar biasa ya, pinter sekali orang koki-koki masak ya, ada masak cara rumah tangga katanya, cara kampung, cara restoran, cara luar negeri, macam-macam ya. Aduh, luar biasa ya. Jadi lezat ya. Nah, kita tadi lagi bicara juga mengenai binatang ya, di mana dulu di luar ya, sekarang dibawa ke dalam rumah. Kita lihat ya, ada berita mengenai binatang. Kira-kira 500 juta hewan piaraan di dunia, sekitar 40%-nya suatu jumlah yang mencengangkan terdapat di Amerika Serikat. Ada sekitar 59 juta anjing dan 75 juta kucing yang dipiara di sana ya. Namun London dan Paris masing-masing punya lebih banyak piaraan per rumah daripada di New York City ya. Jadi nah ini luar biasa ya. Jadi di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sudah menjamur ya, rata-rata di perumahan mereka punya peliharaan ya. Jadi itu yang kita lihat ya, memang nyata ya, manusia tuh tidak jauh sekarang dengan ada komunikasi, ada memelihara binatang itu ya, dan jadi objek untuk jualan juga, dapat mendapatkan keuntungan ya. Bahkan katanya ada restoran untuk guguk, ada tempat dokter mah udah tahu ya, banyak dokter khusus untuk binatang ya, ada bahkan tempat untuk penguburan ya. Wah, luar biasa. Bahkan ada yang sayang sekali sama binatangnya, kalau dia meninggal kasihkan ke anjingnya warisan. Wah, luar biasa. Nah, yang baik, kita masuk ke yang kedua, belajar dari binatang. Belajar dari
binatang ya. Kita lihat Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah laku dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, contoh yang gampang kita ingat ya, di mana semut ya, binatang yang kecil yang kita tidak hargai, ternyata kita disuruh belajar dari semut. Belajar semut adalah binatang yang rajin ya, bukan pemalas ya, suka bekerja ya. Dia dengan temannya ya, gotong royong, rajin cari peluang, cari kesempatan. Kalau sudah ketemu, dia ajak temannya untuk rame-rame bawa. Bahkan dia sendiri juga yang satu ekor misalnya, dia sanggup mengangkat barang lebih besar dari badannya ya. Jadi itu luar biasa ya. Dia binatang ini ulet ya, tidak mudah menyerah ya. Kalau selalu mencari peluang ya. Cari peluang ada langsung dia kerjakan ya. Sehingga waktu musim dingin dikatakan atau musim nggak bisa keluar cari makanan, sudah ada tersedia makanan. Dan binatang ini dia ngumpulkan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk makan bersama-sama dengan teman-temannya ya. Nah, jadi mereka luar biasa ya. Nah, yang kedua pelanduk ya. Binatang kedua pelanduk ya, dia lemah ya, tidak ada kuat, tidak hebat, tidak luar biasa ya. Tetapi dia pinter, dia cerdas. Dia bisa cari bukit-bukit ya, dibikin gua ya, ada cari tempat yang ada perlindungan di gua-gua. Jadi dia bisa sembunyi kalau ada mara bahaya ya. Demikian juga dia di bukit-bukit, jadi terhindar dari banjir ya, badai juga. Dia bisa berlindung di bukit ya. Nah, kita juga tahu bahwa kita tuh tidak ada kekuatan ya menghadap kehidupan ini, tapi ada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bersandar kepadanya, jangan pakai kekuatan diri sendiri ya. Nah, sering ada dikatakan sedia payung sebelum hujan ya. Nah, selanjutnya belalang ya. Belalang. Nah, ini Tuhan pakai belalang ya dengan luar biasa ya. Binatang ini kecil kata firman Tuhan ya, tetapi sangat cekatan ya. Rajin ya. Berbaris teratur ya, yang dipakai oleh Tuhan juga untuk menghukum, tulah ya, untuk penghakiman. Jadi di Keluaran 10 ayat 4 sampai 15, belalang menjadikan salah satu dari 10 tulah di Mesir ya. Jadi itu ya, jadi dipakai untuk apa? Supaya manusia bertobat ya. Kembali lagi kepada Tuhan ya, karena tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau percaya kepada Tuhan. Ada kena tulah belalang, kena penghakiman, supaya mereka bertobat kembali, percaya kepada Tuhan, lakuin firman Tuhan. Amin. Nah, kita teruskan. Ya, supaya ingat ya, supaya bertobat tujuannya ya. Jadi binatang kecil ini ternyata luar biasa ya. Jadi sangat penting juga dan kita harus hargai ya. Ya, binatang ini ya sebenarnya katanya di sini bisa dimakan ya, belalang itu ya, dan lesat katanya ya. Nah, jadi tadi belalang ini cekatan ya.
Ada kekuatan terletak pada gigi dan taringnya ya. Dan binatang ini berkelompok ya, kompak sekali ya, satu tim ya. Nah, ini penting satu tim ya. Sekarang banyak pengusaha besar bikin grup ya, grup ini, grup itu ya. Jadi kuat dia, banyak bersatu ya, banyak orang invest jadi lebih kuat, banyak pemikiran dan cara-cara gimana untuk sukses berhasil ya. Nah, dan belalang ini tidak punya raja tetapi teratur dan baris teratur ya, berbarisnya bagus, rapih ya. Nah, kalau mereka kumpul itu luar biasa ya. Jadi belalang tuh ada yang bisa terbang ya. Kalau mereka kompak lagi banyak itu luar biasa. Jadi kita bisa dari terang begitu mereka melintas jadi gelap karena karena terlalu banyak binatang itu ya. Tak terhitung banyaknya ya. Dan ada belalang jadi yang di sawah ya, yang melompat ya. Nah, makanya kita juga orang Kristen, kita berdoa, kita katakan gini, kami tolak semua belalang pelahap, pengirik, pelompat dalam nama Tuhan Yesus. Jadi maksudnya yang pemindah ya, jadi mendengung ya, atau memindahkan jadi kita dari berkat jadi ke kutuk atau gitu ya, melompat ya, akar kata menjilat ya. Dan ada belalang pelahap ya, memakan harta atau keberkat dari kita. Jadi kita tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, gitu ya. Ya. Jadi mereka sering imigrasi, pindah dari satu tempat ke tempat lain ya, menggundulkan, makan habis semua yang diliwat. Dan mereka suka juga ikut angin ya, angin kemana dia ikut ya. Jadi rajin makan. Dari begitu belalangnya lahir ya, yang kecil sudah bisa melahap makanan ya, di luar biasa ya. Dan belalang ada waktunya istirahat ya. Waktunya istirahat, dia istirahat waktu malam dan waktu pagi cari makanan, rajin, tidak kenal lelah ya, makan segala sesuatu ya. Dia mau terobosi rintangan-rintangan ya. Jadi itu yang mereka lakukan luar biasa ya. Nah, kita lihat cicak ya, di rumah ada, di istana juga ada ya. Dia lemah tetapi dia bisa mempunyai karunia menikmati, bukan miliknya tapi menikmati. Kita juga sering harus diajarkan demikian. Mari kita ya menikmati ya dunia ini. Amin. Walaupun kita bukan pemiliknya ya. Nikmatilah. Amin. Nah, kita lanjut. Raja Wali ya, merupakan burung yang kuat ya, mampu menerobosi badai ya. Bahkan kita pernah lihat ada Raja Wali yang dewasa menyambar anak kecil, bayi ya, yang lagi dijemur di taman di rumah orang barat ya. Saya lihat di YouTube, dibawa terbang ya, orang tuanya sampai begitu kejer ya, tapi ya terbang ya di atas. Nah, selanjutnya kita nggak tahu ceritanya. Dan ada juga kambing ya di atas tebing ya, mereka disambar sama Raja Wali ya, dibawa terbang. Kalau ikan udah sering ya kita lihat ya, ikan besar juga diambil ya. Nah, selanjutnya ada domba ya, menggambarkan ketergantungan penuh pada gembalanya. Jadi domba itu dia maunya dipimpin ya. Makanya kita manusia tuh diperumpamakan seperti domba ya, perlu pemimpin. Pemimpinnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin, memimpin kita. Nah, kita sering dengar juga
cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Haleluya, amin. Ya, jadi marilah kita sudah mempelajari gitu banyak hal-hal yang penting ya. Jadi hari ini sudah kita belajar dengan tema binatang ya, firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 25 bahwa Tuhan menciptakan binatang dan semuanya baik adanya ya. Yang setelah dibahas Allah menciptakan hewan demi manusia. Kedua, belajar dari binatang. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan, kami diberkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami terima dengan ucapan syukur. Berdoa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu kembali.